Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health. Kali ini bukan episode panas ya. Karena saya punya segmen, biasanya episodenya episode panas. Kali ini saya akan mendapatkan suatu bintang tamu kehormatan yang lebih panas lagi daripada segmen saya biasanya. Kali ini kita akan bahas mengenai prediabetes. Jadi prediabetes ini tahapan sebelum diabetes, jadi tahapan transisi biasanya. Dan orang seringkali berpikir bahwa prediabetes ini akan pasti mengarah ke diabetes dan tidak bisa sembuh. Tapi kali ini kita akan datangkan satu bintang tamu kita yang luar biasa. Dan kita akan mendengarkan testimoni dari beliau sendiri. Bagaimana apa yang beliau alami sampai saat ini. Kita tunggu setelah yang satu ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat saya ini. Kalau bicara dengan motivator harus selamat pagi. Harus. Tapi salam saya nggak selalu selamat pagi kok. Kalau saya salam hebat luar biasa. Jadi pagi, siang, sore boleh. Pagi, siang, sore boleh ya. Oke. Ya. Jadi sesuai janji saya tadi di opening. Mungkin kalau Pak Chandra udah nggak perlu dikenali. Sudah terkenal soalnya. Terima kasih. Jadi kita langsung aja tanya mengenai apa yang beliau rasakan sekarang. Ya. Jadi Pak Chandra apa yang dirasakan sekarang, Pak? Jadi mungkin kita akan memulai dari situ dulu, Pak. Terkenalnya itu kan biasanya topik finansial. Bagaimana miskin jadi kaya. Bagaimana kaya lebih kaya. Gitu. Nah, ini bukunya. Pokoknya topiknya seperti kayak gitu ya. Ini bukunya ini. Nah, tapi kali ini saya bicara soal, saya ini awalnya ketemu sama Dr. Hans ini sekitar setengah tahun yang lalu. Ya. Waktu itu kita ketemu intensnya. Dan itu kan gara-gara event satu namanya event GCI. Betul. Ya, jadi saya juga promosikan GCI, itu organisasi kepemudaan yang bagus sekali. Nah, makanya sangat relate sama Success Before 30. Nah, di event tersebut saya itu tiba-tiba konsultasi. Sebenarnya ini saya malu juga cerita, tapi nggak apa-apa karena ini udah sembuh, makanya saya berani ngomong. Saya ini cerita, Dok, saya ini kok sering kalau bangun pagi itu kok sering di sini tuh kayak ada slam, ya, kok kayak nggak enak, dahak, ya, kayak ada dahak, jadi kayak nyantol. Ini kalau saya cek searching ini kayak namanya GERD, kayak namanya apa, kok nggak enak. Terus saya ini, saya mau tanya satu pertanyaan, dokter, kalau nilai saya ini kesehatan saya ini berapa persen? Dokter Han ngomong 80%. Padahal saya berharap 95%. Saya ini rajin olahraga, saya ini vegetarian. Kok dinilai cuma 80? Tapi ya seneng lah, ya kan? Nah, ternyata Dokter Han ngomong satu kalimat, Pak Chandra jangan cek kesehatan itu pakai perasaan, tapi harus pakai pemeriksaan. Waduh, kata-kata ini langsung mancep sama saya. Saya langsung, oke, boleh. Kasih saya apa yang harus saya periksa. Saya pede-pede aja. Nah, jadi pulang dari situ, dokter Han langsung ngomong, itu bukan GERD, itu namanya LPR. Oh, laringoparingeal. Apa R-nya tuh? Reflux. Wah, ini penyakit apa pula ini? Saya kok baru dari planet mana? Saya baru dengar ini. Ternyata itu semua berawal dari namanya inflamasi. Saya baru ngerti. Dan kebanyakan gula. Waduh. Dan langsung dokter Han ngomong, Pak Chandra harus intermittent fasting. Waduh, saya sudah pernah nyoba IF, tapi saya tidak bisa kurus. Nah, siapapun yang pernah nyoba IF tidak bisa kurus, Anda pasti ngalami yang saya alami. Karena IF-nya itu saya dulu terpengaruh sama Deddy Corbuzier, OCD-nya beliau. Anda mau jendela makan berapa, mau 16/8, mau 24, yang penting jendela makan biasa Anda makan. Wah, ya udah, saya biasa saya makan. Jadi 4 jam itu saya makan, saya padatkan terus. Sampai saya itu kalau orang Jawa ngomong kelempokan ya. Jadi saya itu sampai tumpah-tumpah. Nah, akhirnya tetap gak kurus. Akhirnya saya menyerah, IF-nya saya cancel. Nah, singkat cerita, saya ada trauma sama IF. Karena tidak diarahkan oleh seorang ahli. Nah, sekarang gara-gara SB30 Health ya, ini tetap anak usaha kita juga ya kan, ada dokter pribadi lah. Saya ini ada dokter pribadi, seneng. Jadi anytime saya telepon dokter pribadi nih, Dok ini gimana? Sering telepon sekarang. Iya. Sebetulnya jadi dokter tuh nggak enak loh ya, dianjing-anjingkan. Dok itu kan dipanggil anjing terus ini. Dok itu ya, waduh kasihan. Anytime saya telepon, kadang jam 12 malam saya telepon. Wah, tapi by the way ada sedikit perbedaan saya ini konsultasi sama dokter Hans. Kenapa? Datang ke saya langsung dibawain makanan. Nah, ini yang ciri khasnya dokter Han. Dokter lain itu bawanya obat. Nah, ini saya dibawain makanan, healthy cook. Ini apa pula?
Saya ini pernah suatu kali, ini ada cerita lucu. Kurirnya dokter Hani ini keliru ngirim makanan. Oke. Dia keliru, dia langsung WA saya, Pak Chandra ini keliru, kurirnya ini keliru. Oke. Terus dikirim ke apartemen saya sini, Amega. Iya. Diterimalah sama resepsionnya. Nah, terus dia langsung ngomong satu kalimat. Ini mungkin dokteran juga belum tahu dia. Gimana? Pak Chandra, hoka-hoka bentonya udah datang. Loh, kok saya ini dikirim hoka-hoka bento? Apa ini memang mirip gitu ya desainnya ya? Waduh, saya juga kurang tahu. Nggak ngerti, ini Sudah pasti lama nggak makan. sudah lama nggak makan. Saya ngomong bukan, itu namanya healthy cook ya. Jadi image saya pertama saya makan ini, loh ini makanan kok enak. Terus yang kedua, yang saya lucu nih makan beras ini kok lucu. Nasinya nih nggak sama. Ini berasnya. Ini lain ini. Iya, Ini saya ini makan ini kok kayak apa ya? Kok kayak merasaan ini kayak ya, tapi kok enggak sekenyal nasi biasa. Dan yang saya paling rasakan pertama, image ketika saya habis ini pertama, perut saya langsung terasa nyaman. Oke. Jadi waktu kita ngobrol tuh nyaman. Iya. Biasanya itu saya makan ini kalau salah makan atau makanan baru, begah, Ya. kayak enak-enak. Saya langsung terasa nyaman. Ya. Kalau ada sesuatu yang baru loh ya. Nah, terus ini makanannya unik-unik juga. Ya, jadi ternyata dibenahi dari makanan. Nah, selain itu juga saya konsumsi food supplement. Tentu dari produk saya sendiri dari Keke Indonesia. Saya juga ada beberapa suplemen yang tidak lepas. Nah, tapi saya mau cerita soal kesaksiannya Dokter Han ini. Setelah saya hasil check up-nya keluar, kok merahnya banyak. Kaget saya. Terus dokternya ngomong satu kalimat yang membuat saya itu nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Waduh, mohon maaf ini Pak. Loh ini bener. Soalnya dokter Han itu dia ngomong, sorry Pak Chandra, saya harus jujur. Wah, betul. Saya langsung nggak bisa tidur. Pak Chandra ini kena prediabetes. Hah? Saya langsung kayak disiram air panas, kena petir siang bolong. Prediabetes yang betul aja. Saya dengar kata diabetes ini. Saya padahal setiap hari ini ngomongin orang ini untuk menghindari diabetes, kok saya sendiri prediabetes, malu saya. Iya. Saya ini punya prinsip ketika saya ini mengajarkan sesuatu, saya ini harus bisa melakukan. Ya. Ternyata cek, saya baru sadar semua ini ulahnya waktu diperparah gara-gara saya ini COVID. COVID itu saya lihat TikTok, lihat apa, makan lah, karena imun itu semua dari makan. Banyak seperti itu Pak. Banyak seperti itu. Banyak orang yang akhirnya dari transisi itu ya, dari COVID, kemudian mereka mengalami masalah-masalah yang bergulir tuh, bola salju. Nah. Dan yang disalahkan selalu COVID-nya. Selalu COVID-nya. Padahal COVID-nya udah pulang. COVID-nya udah beres. Nah, akhirnya saya mengalami overweight. Ya. Saya seumur-umur tidak pernah berat badan 100,7 kilo. Triple digit udah. Triple digit. Ya. Saya shock. Padahal dulu saya merit, berat badan saya ideal cuma 80 kilo. Saya dulu waktu masih jadi atlet taekwondo, berat badan saya 68 kilo. Ya kan? Jadi waktu saya kuliah itu masih 7 bulan sekian. Kok sampai overweight, dan saya tahu overweight tidak nyaman. Ya. Nah, jadi akhirnya saya tahu overweight ini nggak beres. Kelihatan sehat, kelihatan cabi, kelihatan apa, tapi organnya nggak benar semua. Hasil cek lab nggak bisa bohong. Akhirnya dokter Han ngomong, SGPT-nya kok tinggi. Saya juga kaget. SGPT normalnya 40 sekian, saya 44. HbA1c. Wah, itu saya baru tahu ini makhluk apa lagi nih HbA1c. Ternyata ini salah satu gula 3 bulan terakhir. Nah, jadi mungkin saya ada istilah-istilah yang mungkin para penggemar SP30 Health sudah tidak asing. Saya juga termasuk testimonial. HbA1c normalnya itu 5,7 ke bawah. Bawahnya berapa ya? 5 berapa ya, Dok? 5,7 itu batasnya. Kalau bawahnya berapa? 5,0 lah sampai berapa range-nya? Dia 4 itu masih 4 oke. 4 sampai 5,7. 5,7 itu sudah tinggi. Nah, saya cek 6,1. Wow, dan saya pikirnya masih 5,7 loh. Tapi saya kaget, itu sudah langsung divonis prediabetes. Diabetes itu kalau nggak salah di atas 7 ya? Ya, di atas 6,5. 6,5 diabetes. Ya. Berarti saya mungkin sekian strip lagi saya sudah diabetes. Saya shock berat. Wah, ini nggak benar. Nah, ternyata setelah sejak itu saya subscriber SP30 Health juga. Tetapi saya jarang nonton karena video yang saya buat kan bukan kesehatan ya. Tetapi akhirnya sejak itu saya mulai concern mulai stop gula, saya mulai dengar Dokter Sung, saya mulai dengar Dokter Hans, saya mulai refresh. Apa yang salah dengan diri saya ini?
Akhirnya cek, wah kayaknya langsung dokternya ngomong, Pak Chandra harus puasa. Wah, terus kalau saya mau catering ini sehari langsung tiba-tiba dikasih 2 kotak saya. Oke. Dan by the way guys, ini catering premium ya. Jadi kalau kalian memang, saya harus akui, handphone itu ada iPhone, kalau ini iPhone-nya makanan gitu ya. Tapi memang ada harga, ada mutu, saya nggak bisa pungkiri. Makanya jadi orang harus sukses supaya nggak pusing masalah uang. Bisa. Harus itu. Bisa. Makanya kalau nggak nonton di Success Before 30. Iya, bisa. Kalau Anda masih pusing masalah uang, sama kalau Anda makan ke resto, lihat tabel kiri atau tabel kanan. Wah, kalau tabel kiri Anda sudah nggak mikir masalah harga. Kalau masih lihat tabel kanan, masih mikir masalah kantong dan budget. Saya bilang, yang penting ini bagus, saya ambil. Harga enggak jadi masalah. Saya ngomong, yang penting demi kesehatan. Saya konsumsi itu kalau enggak salah, ini makanan sehari 2 kali. Saya pikir, wih, berarti saya pagi enggak makan dong. Ya. Wah, ini saya pusing. Makanya disarankan IF. Ya. Saya mulai dulu dari 14.10. Ya, kebetulan KK Indonesia juga ada satu produk namanya Romil, itu bisa mengenyangkan. Nah, Romil itu dari makanan mentah 48 jenis biji-bijian. Intinya nggak ada sugarnya. Ya. Nah, itu kayak sereal tapi no sugar, tapi itu bagus. Saya konsumsi untuk menahan lapar. Jadi kalau saya lapar banget, saya konsumsi itu. Siang baru makan berat ini. Ternyata itu menolong banget prosesnya. Saya makan, kalau saya lapar, saya makan Romil lagi. Nah, karena ini sehari cuma jatahnya 2 kali, saya pikir, Dok, ini nggak apa-apa, kan? 1 hari saya itu bisa makan, apalagi PT saya ngomong 1 hari harus makan 5 kali. Banyak Pak, sampai sekarang bahkan kalau kita bilang di rumah sakit itu juga kan cara memberikan makan ke pasien juga gitu, makan pagi, makan snack antara siang, makan siang, makan snack antara siang dan malam, kemudian makan malam, jadi total 5 kali makan. Apalagi PT saya ngajarin gini, kita nih olahraga ini kan supaya kita nih berjuang, berkorban macam-macam supaya bisa makan enak. Masa kita ini sudah berjuang makan enak? Karena itu personal trainer yang diverifikasi ngomongnya seperti itu kan punya otoritas. Nah, ketemu dokter Hans ini lain pula ini ngomongnya ini, iya kan? Ya udah, kali ini saya PT sama dokter Hans, personal trainer, personal dokter. Tapi akhirnya saya baru sadar setelah saya coba sekitar 1 minggu, saya kaget. 3 hari pertama, Dok, saya nih kayak kena ini, Dok. Dunia ini berputar. Dunia berputar. Ini apa ini ya? Kok mumet kepala saya ini ya? Iya. Ternyata tahu nggak kenapa itu, Pak Chandra? Saya udah tahu, tapi nggak apa-apa, konfirmasi. Iya. Jadi kalau buat mungkin teman-teman juga ya yang merasakan hal seperti itu sebenarnya kan kalau kita bicara gini ya Pak Chandra, itu kan orang itu terbiasa ya. Kita menggunakan, kita tadi analoginya handphone ya. Orang kalau biasanya pakai Android, ya. Ini bukan bilang yang mana yang baik, mana yang nggak baik ya, gitu. Orang tapi kalau terbiasa pakai Android, terus kemudian dikasih iPhone, kira-kira bingung nggak? Bingung. Kayak saya ini, saya beli dua-duanya. Pusing saya. Mana yang lebih bagus, saya beli dua-duanya sama saya, pusing saya. Orang tanyain tapi dia sombongnya tetap ada ya. Sombongnya saya nggak peduli. Daripada saya debat nggak habis-habis ya, udah gitu. Oke, terus. Nah, ini sama tubuh kita biasa pakai bahan bakarnya adalah gula. Nah, mungkin buat pendengar SB30 Health udah sering dengar saya bilang sumber energi kita sebetulnya ada 2. Ada glukosa, ada keton gitu. Nah, kalau kita tidak terbiasa pakai keton sama kita tidak terbiasa pakai iPhone, kita dikasih iPhone bingung gimana cara mengoperasikannya gitu. Nah, bisa itu karena biasa. Saya selalu bilang seperti itu. Artinya apa? Ketika Pak, berarti itu proses adaptasi ya? Betul, proses adaptasi, switching gitu. Dari switching bahan bakar dari yang kita awalnya pakai glukosa, pakai gula, kita ketergantungan. Betul. Ya, ketergantungan. Karena saya puasa itu saya selalu pusing. Oh iya, gini. One thing, otak kita itu tidak bisa menyimpan gula. Pak Chandra, ya, otak kita itu bisa menyimpan gula. Jadi akhirnya apa, dia itu menggunakan bahan bakar yang beredar di pembuluh darah kita. Artinya apa? Kalau di pembuluh darah kita itu yang beredar selalu gula, dia akan menggunakan bahan bakar itu terus. Gitu. Tapi ketika gula darah kita rendah, ya kemudian insulin juga menurun, tubuh kita akan menggunakan bahan bakar yang kedua, namanya keton. Gitu. Nah, itulah ada bahan bakar yang lebih stabil. Nah, makanya kenapa saya sampai sekarang pun ketika sampai detik ini saya sekarang bicara ini saya lagi puasa, saya belum makan sama sekali. Tahu saya. Nah, artinya ini apa? Luar biasa. Ini tidak membuat saya kelihatan jadi seperti orang yang selama ini bilang, oh kalau kita nggak makan kita lemes. Kalau kita nggak makan kita nggak bisa olahraga. Betul. Gitu, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, artinya sebetulnya tubuh kita itu very smart.
gitu ya. Tubuh kita tuh pinter banget. Bukan cuma AI, body kita juga punya intelligence gitu. Namanya body intelligence. Nah, body intelligence itu perlu kita latih salah satunya dengan yang tadi saya sarankan untuk Pak Chandra melakukan yang namanya intermittent fasting. Gitu. Itu adalah suatu yang namanya suatu body intelligence. Gitu yang perlu kita latih. Betul. Orang itu kalau tidak dilatih ya nggak akan pernah pinter. Nah itu dia. Gitu. Sel imun kita ada tempat latihannya di sini namanya sel thymus, gitu ya, kelenjar timus. Gitu. Kelenjar timus itu tempat melatih kita punya sel antibody, T-cell kita dan lain-lain gitu. Nah, ketika kita sudah biasa melatih itu, nah makanya akhirnya sekarang jadi habit. Jadi habit nah, dan itu tidak merasa pusing lagi. Nggak merasa pusing. Nah, tapi tunggu dulu dong. Nggak merasa pusingnya itu berapa lama? Nah, saya kan belum cerita. 4 hari, itu kayak dunia berputar. Tapi untungnya hari kelima saya sudah mulai bisa adaptasi. Karena tekad saya lebih kuat daripada kena prediabetes. Saya kan telepon, "Dok, ini beneran nggak? Saya ini kena prediabetes loh." Jawabannya nyantai dokteran. Loh, saya kan harus jujur. Ya, karena ya banyak dokter ini, mohon maaf ya, ini kan bukan profesi ya, tapi oknum ya. Lebih mikirin cuan daripada jujur. Jadi yang diomong ini janji surga. Tapi dokter Han ini masalahnya ini kan orang saya ya kan. Jadi dia nggak boleh nggak jujur sama saya. Ngomongnya harus jujur dan bahasanya pedes banget. Ini tapi nggak apa-apa. Saya tahu obatnya mujarab itu obat pahit. Kata-kata mujarab itu kata-kata pahit. Saya siap terima, nggak apa-apa. Yang penting saya sembuh. Ya kan, berarti saya tahu ini saya ini sakit tapi dalam tanda kutip kelihatan sehat. Iya kan? Makanya 80% titis ini. Analisanya tepat ini, akurat ini. Akhirnya saya merasa, oke dok, saya coba. 4 hari itu berat dok. Apalagi ini makanannya kayak gini tiap hari ini, apa saya nggak bosen ya? Pertama saya pikir gitu. Tapi sudahlah, saya lupakan rasa bosan. Karena apa? 30 tahun saya vegetarian. Bisa kok. Saya kalau soal rasa itu saya sudah. Saya tidak ada masalah. Tapi ini sudah VG-nya VG. Jadi saya sudah ngomong ini kayak vegetarian phase 2. Fase kedua. Ini kayak transformasi yang kedua bagi saya. Saya siap jalani. Itu another challenge ya. Mungkin buat sobat sehat itu mungkin banyak yang berpikir kalau saya itu anti vegetarian, Pak Chandra, gitu loh. Karena saya seringkali mengatakan bahwa memang gini, saya bukan vegetarian, tapi bukan berarti saya anti vegetarian, gitu. Nah, ini dua hal yang perlu kita bedakan. Makanya kita perlu ini kan pilihan ya, pilihan. Dan saya bilang kalau kita mau vegetarian, jadilah vegetarian yang sehat. Vegetarian sehat. Kalau kamu jadi non-vegetarian, jadilah non-vegetarian yang sehat. Gitu. Jadi segala sesuatu itu adalah bagaimana cara kita melakukannya. Itu lebih penting daripada apa yang kamu pilih. Gitu. Jadi kalau kita bicara vegetarian, memang itu another challenge. Seperti Pak Chandra gini. Challenge-nya apa? Karena menu-menu vegetarian itu pertama, kalau kita bicara mengenai proteinnya, itu memang secara asam aminonya lebih minim dibandingkan yang non-vegetarian. Otomatis apa? Variasinya mesti lebih kompleks. Gitu. Makanya saya ambil dari suplemen kan. Betul. Untuk mengatasi kekurangan. Jadi memang untuk vegetarian itu memang tantangannya lebih besar. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak Tapi challenge-nya apa? Kalau kita menjadi vegetarian yang kurang sehat, mungkin sama seperti Pak Chandra sebelumnya. Sebelum ini. Akhirnya akan mengalami masalah-masalah yang lebih mudah dialami oleh orang-orang yang non-vegetarian. Gitu masalah-masalah kesehatannya. Apalagi yang non-vegetarian lebih mudah lagi. Betul. Kita lihat influencer sekarang ini review makanan, FYP, itu semua yang makanan brutal semua itu. Mukbang gitu. Ini yang makanya saya kembali lagi. Jangan cuma ngejar view. Betul, kalau kamu content creator ngejar view, tapi kontenmu itu makan enak ini guys, gini sambel bla 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 bla. Ya makanan apapun kalau pakai sambal itu jadinya lebih banyak gitu. Dan akhirnya itu nggak bener gitu. Concernnya orang jual makanan, Pak Chandra. Ini karena tadi mungkin Pak Chandra bilang mengenai ini, kita bukan mau promosi ya. Gini, cuma kita ingin edukasi. Jadi orang jual makanan tuh concernnya biasanya cuma 3. Pertama enak, kedua murah, ketiga kenyang. Murah, enak, kenyang. Gitu. Jadi enak, murah, kenyang. Sehat itu nomor sekian. Jelas. Gitu. Nah, artinya apa ya? Memang dalam arti tadi kalau Pak Chandra bilang ya ada mutu, ya ada harga. Gitu. Karena kalau kita mengejarnya itu 3 tadi, enak, murah, kenyang, ya akhirnya faktor sehatnya dikesampingkan. Dan makanan itu kan yang kita masukkan setiap hari. Gitu. Dan itu bukan subscriber SP30 ya. Nah, jadi SP30 ini topiknya ini adalah topik-topik edukasi yang memang niatnya untuk hidup sehat. Jadi kalau kalian memang mau cari yang murah dan kenyang, nggak usah subscribe channel ini. Buat apa?
Buat apa? Iya kan? Mending cari yang murah dan kenyang aja. Murah, kenyang sama? Murah, kenyang, enak. Dan cari yang enak gitu loh. Murah, kenyang, enak. Nggak Gitu. cocok kalian nonton ini. Nanti terjadi pergolakan batin. Tapi kalau sudah dicek lab hasilnya begini, ada lagi lucu. Makanya mereka nggak berani cek. Karena Banyak. Karena kalau takut kepikiran deh. Betul. Itu tidak salah, ya, tidak salah. Tapi yang tidak salah kan bukan berarti benar. Bukan berarti benar. Ya, Kalau saya jawabnya itu respon. ya, betul. Respon. Betul. Setiap masalah ada respon. Betul. Sama kayak saya selalu cerita, ada ayah yang punya 2 orang anak. Ayah ini pemabuk. Anak yang pertama 20 tahun kemudian jadi pemabuk. Ditanya kenapa kamu jadi pemabuk? Dia jawab, ya karena ayah saya. Betul. Iya kan? Tapi ya. anak kedua ditanya, jadi pengusaha sukses. Terus ditanya pula, kenapa kamu jadi pengusaha sukses? Dan kamu tidak alkoholik? Ya karena ayah saya. Betul. Karena ayah saya hidupnya kayak gitu, saya nggak mau kayak ayah saya. Nah ini kan respon yang berbeda. Betul. Di orang tua yang sama. Orang tua sama. Iya. Kamu cek lab, kamu bisa down, kamu bisa termotivasi. Yes. Kalau saya responnya saya termotivasi. Kenapa Pak Chandra mau sehat? Ya karena hasil cek lab. Betul. Betul kan? Betul. Nah, ini jadi sangat relate juga ya, karena Iya. kondisinya awalnya memang Pak Chandra datang itu untuk ingin memperbaiki kondisi lehernya tadi, Iya. tenggorokannya itu yang banyak dahak itu, Betul. ternyata setelah dicek ketahuan yang lain-lain gitu. Salah Iya. satunya yang paling saya concern memang pada waktu itu adalah prediabetnya. Prediabetnya. Gitu. Kenapa Sama metabolic syndrome-nya itu ya. Betul. Ya, kenapa saya paling concern ke situ? Karena menurut saya ini bisa kemana-mana. Oh, iya, Gitu. iya, Ini bisa kemana-mana dan terbukti memang ternyata setelah dikoreksi itu, ya. Betul. Nah, kira-kira sekarang kalau tadi Pak Chandra memberikan analogi orang tua tadi ini, Iya. ya. Wah, kalau orang tuanya alkoholik ya dan lain-lain Betul, ya, betul. berarti anaknya pasti seperti itu. Nah, Iya. ini juga sama Pak Chandra. Banyak hal orang itu mengatakan seperti kalau orang tua saya diabetes, Betul. ya saya pasti diabetes. Ya. Gitu. Iya. Nah, sekarang mungkin Pak Chandra bisa memberikan suatu kesaksian gitu. Iya. Kalau kira-kira menurut Pak Chandra, kalau orang prediabetes itu anaknya pasti prediabetes nggak? Gini. Saya baru kaget setelah dokteran membuat satu konten tentang diabetes tipe ketiga itu Alzheimer. Bukan ada judulnya, tapi Iya. dalam videonya saya kaget. Ya. Nah, ayah saya barusan meninggal tahun lalu. Bukan karena Alzheimer, tapi karena beliau sudah berbaring di ranjang lebih dari 11 tahun. Oke. Dan 4 tahun terakhir pakai sonde. Oh, oke. Tapi pemicu awalnya adalah Alzheimer. Dan sudah didiagnosis Alzheimer sejak 2002. Oke. Berarti beliau itu sudah mengidap Alzheimer hampir 20 tahun. Rata-rata banyak orang kalau nggak kuat Alzheimer, biasanya kalau secara sejarah 7 tahun udah game over. Karena meninggalnya ya karena diabetes, karena apa. Tapi karena saya ini tabungan fisiknya itu kuat. Dia ini kuat. Dan mungkin karena dia seorang vegetarian kali ya, sehingga dia tidak ada komplikasi yang lain-lain. Dan so far sampai terakhir itu, tapi akhirnya saya baru sadar, kenapa setelah meninggal, saya baru tahu penyebabnya itu. Nah, Jadi saya mau jadikan ini sebagai satu motivasi. Ya. Jadi meninggalnya seseorang ayah itu harus kita jadikan inspirasi. Apa penyebabnya? Lah masa generasi berikutnya Alzheimer juga? Iya. Jangan sampai dong. Iya. Nah ketika dokter ngomong kayak gini, saya langsung sadar, wah ini nggak benar. Ya. Makanya saya harus memacu diri saya, memotivasi diri saya. Ya siapa yang nggak kepingin lihat boba, siapa yang nggak kepingin lihat teh botol, siapa yang nggak kepingin lihat minuman manis, ya saya pengen. Iya, Tapi iya, sejak iya. saat itu saya cut off. Saya kalau masuk Indomaret dulu itu pasti Coca-Cola, kan ada Coca-Cola itu urus yang gede, ada yang kecil kan. Saya ambil yang kecil dok, Iya, karena iya, wah iya. nggak apa-apa kecil aja. Saya minum yang kecil. Terus saya cari yang zero sugar. Iya kan? Sebenarnya zero sugar itu ada sugarnya nggak sih? No, no no sugar. Tapi manisnya dari mana? Artificial sweetener. Nah, itu sama aja. Jadi saya sudah lupakan. Akhirnya saya sekarang masuk Indomaret atau Alfamart. Ya udah, saya minum air putih aja. Saya enggak minum lagi yang lain-lain. Dulu ada yogurt apa. Ya, Yes, sudah saya lupakan. Dan kesannya sehat. Kesannya sehat. Kesannya sehat kalau kita konsumsi minuman yogurt dan lain-lain. Iya. Padahal tidak semuanya. Padahal tidak semuanya. Ya. Nah, Akhirnya yang saya kaget dok. Ini yang saya sangat syok kaget. 2 minggu pertama berat badan saya yang tadi 100,7 turun jadi 94,9. Oh. Only 2 weeks. Saya itu mau nurunkan 5 kilo dok. Dulu itu dok saya entah harus lari berapa kilo dok.
Dan habis lari pun keringatnya habis, airnya hilang, besoknya naik lagi. Tapi gini Pak Chandra, saya kan mungkin Pak Chandra juga masih ingat ya. Saya selalu bilang sama Pak Chandra kayak gini, jangan acuannya jangan berat badan, Pak. Betul. Gitu, jangan berat badan. Karena berat badan itu kan komposisinya bisa bermacam-macam, air Betul. dan lain-lain gitu. Jadi saya sih kalau ada pasien bilang, Iya. udah saya berhasil turun sekian, saya nggak terlalu happy. Iya. Nggak terlalu happy, biasa aja. Karena saya tahu memang awal-awal yang turun pasti air dulu. Iya, iya. Gitu. Iya. Yang paling penting adalah kita lihat body fat-nya. Body fat nomor Ya, satu. body fat-nya. Iya, Ya. iya. Yang kedua adalah hasil lab-nya. Hasil labnya. Nah, makanya ketika sekarang Pak Chandra memberikan kesaksian ini, Jelas. nah ini, kira-kira menurut Pak Chandra gimana? Prediabetes itu bisa sembuh nggak, Pak? Loh, ini kan bukan saya yang ini ya, bukan saya yang menjawab ya. By the way, ini menurut Pak Chandra, gimana? Prediabetes kira-kira bisa sembuh nggak, Pak? By the way, ini adalah bulan ke-4,5. Bulan ke-4,5 ya. Jadi sejak saya ketemu dokter Han itu setengah tahun yang lalu, itu bulan April, kalau saya nggak salah, April ini kan Oktober. Iya, Jadi iya. 5,5 bulan yang lalu. Tapi kenapa saya bilang 4,5 bulan? Karena setelah saya konsultasi ngomong, karena kan waktu itu kita juga sempat jeda ya. Nah, tapi 4,5 bulan akhirnya saya mulai konsumsi healthy cook, dan plus saya mulai cek lab. Ya. Nah, itu akhirnya 4,5 bulan saya betul-betul komit. Nah, tapi saya ngomong dulu secara umum lah orang Iya, berat iya, badan. iya, Meskipun iya. dokter Iya, iya. tadi ngomong body fat ya. By the way, body fat saya juga turun. Iya, Itu pasti ya. Iya. Tapi berat badan saya 94,9. Itu saya langsung, wow, kok bisa ya? Itu saya merasa aneh. Sekarang berapa sekarang? Oke ya, Iya, sekarang berapa sekarang? 88. Wah, luar biasa ini. 0,3. Luar biasa ini. Dan body fat saya itu dari 21. Terus saya ketika turun ke 94,9, body fat saya turun ke 18,8%. Yes. Dan kemarin saya tunjukkan yang update terakhir sama dokter Han 17,7 kalau nggak salah. 17,6. 0,6 ya. 0,6,7. Iya. Jadi ini decrease-nya ini 1%. Iya. Dokter Han men-challenge saya harus di 15. Iya. Ya, saya sih ya kalau dengan pola hidup seperti ini saya cukup optimis. Bisa. Karena 4,5 bulan aja kayak gini. Dan satu lagi, ini dokter Han, saya itu dulu itu kan nggak ngopi. Tapi saya ini mau kopi itu karena pre-workout. Iya. Dan saya dari dulu memang nggak suka kopi manis. Saya suka kopi bener-bener kopi pahit itu. Tapi belakangan karena saya kena LPR, saya minum kopi, kepala saya pusing. Dan asam lambung saya ini naik terus. Terus saya nanya satu pertanyaan sama dokteran, kalau ini semua sembuh, dokteran yakin kalau saya bisa konsumsi kopi lagi. Dokter yang ngomong 1000% yakin. 1000% dia ngomong, bukan lagi 100%, 1000%. Benar. Berapa lama? Semua tergantung tubuhnya Pak Chandra. Iya. kalau Pak Chandra tubuhnya 3 bulan, 4 bulan sudah bisa, ada yang setahun sudah reverse katanya. Reverse itu artinya udah langsung bisa normal. Iya. Nah, saya kadang-kadang sekarang ini masih nyuri-nyuri dikit. Meskipun tidak 1 gelas nyuri dikit. Iya. Saya nyuri-nyuri dikit, nggak ada reaksi sudah. Nah, nanti kalau nyuri banyak, kalau nggak ada reaksi, tapi saya masih belum pede ini. Jangan langsung, ya. Nanti mungkin saya yakin kalau ini kan 4,5 bulan ya, Iya, kita bikin iya. video ini. Catat ini juga hari ini tanggal 2 Oktober ya. 2 Oktober 2023 kita bikin video ini, nanti publishnya tanggal berapa kita nggak tahu. 2 Oktober itu saya 4,5 bulan. Nah, artinya saya yakin banget kalau sudah setahun, kalau dengan pola kayak gini, saya cukup pede, saya bisa konsumsi kopi lagi Americano 3 shot itu saya berani. Oh, jangan langsung dong. Kalau jangan di langsung overdo ya. juga, jangan overdo. Mungkin 1 atau 2 shot gitu ya. Iya, jangan overdo lah. Karena gini, kita bicara kopi itu sebetulnya banyak sekali studinya, Pak Chandra. Itu punya health benefit banyak banget. Iya, Gitu. iya, Tapi gini, saya selalu bilang, segala sesuatu yang baik ya, tapi kalau kamu terlalu berlebihan jadinya juga nggak baik. Nggak bagus Anything ya. Anything. Jadi bukan berarti gini, apalagi kalau kita manusia itu kan kita memang perlu proses ya. Iya, Gitu, iya. proses. Iya. Rusaknya tubuhnya kita itu kan juga proses. Gitu. Otomatis kalau kita mau memperbaiki, kita juga perlu proses. Yes, Gitu. oke. Orang itu tapi kalau merusak itu nggak mikir, kalau memperbaiki kayak lama banget. Iya. Gitu. Seringkali kan seperti itu. Karena wah, ini udah kayak Pak Chandra dihitungin ya, ini udah sekian lama nih gitu. Iya. Padahal merusaknya jauh lebih lama dari itu waktunya. Dan saya mau thank you Gitu. di video kali ini. Thank you banget sama dokter. Yes. Betul-betul saya merasa LPR saya sembuh. Sembuhnya itu bukan bulan keempat, bulan kedua udah sembuh. Iya. Udah hilang. Saya udah ngomong. Yes. Saya cari-cari pagi loh kok nggak ada selamnya. Itu yang saya alami. Iya. Itu saya udah seneng banget ya. Iya. Saya masih ingat itu. Seneng yang kedua itu berat badan saya ini turunnya luar biasa. Iya. Kalau dokteran
body fat, saya tetap berat badan. Karena wah ini bagi saya ini berat badan ini mengganggu sekali. Tapi body fat otomatis menurun. Masa ototnya tetap gitu ya. Dan yang ketiga yang saya kaget banget. Pagi saya nge-gym, belum makan. Saya masih puasa. Dan saya tidak pusing. Dan saya kuat. Artinya tubuh saya sudah adaptasi. Dan itu yang dulu saya pikir nge-gym itu harus makan dulu supaya kalau nggak gitu lemes, nggak gitu. Ini nggak terbukti. Thank you dokter. Yes, thank you so much. Thank you so much. Saya berasa betul-betul happy banget. Sembuh cuma dari makanan dan food supplement aja tanpa obat. Ini betul-betul luar biasa. Jadi konsepnya seperti apa? Ya jangan nonton video ini. Subscribe channel SP30 Health. Topiknya banyak banget. Anda silakan nonton tipsnya di situ. Dan nanti boleh mungkin dilampirkan ya hasil labnya Pak Chandra gitu. Jadi biar teman-teman juga bisa lihat langsung sebelum dan sesudah before afternya seperti apa gitu. Jadi yang awalnya prediabetes sekarang udah normal. Dulu tekanan darah saya itu tekanan darah apalagi juga. Itu juga masalah yang sejuta umat juga tuh masalahnya. Saya ini kalau lagi asam lambung kumat bisa 170 loh. Bahwa 110. Wih, kalau orang langsung ngomong ini tes tekanan darah. Saya termasuk orang yang sangat susah memberikan testimoni. Karena saya itu orang yang harus membuktikan. Ini omongan. Memang lah, memang betul. Itu betul. Iya toh? Itu betul. Nah, tekanan darah saya itu 100. Kalau asam lambung lagi kumat 170 110. Pernah satu kali tahun 2021 saya itu ke rumah sakit Siloam, USG waktu itu. Saya cek. USG hasilnya itu moderate fatty liver. Moderate. Kemarin kan saya barusan masuk Siloam juga karena konsumsi air kelapa yang ngawur itu, meskipun cuma 2 hari sih saya masuk. Saya di USG lagi. Hasilnya bukan lagi moderate fatty liver tapi very mild fatty liver. Jadi kabutnya udah nggak kelihatan. Wah ini ulah dokter Hans ini. Ini IF sama stop gula ini betul-betul luar biasa. Saya ngomong saya ini dan satu lagi, saya turun berat badan, nggak lemes. Biasa saya kalau yoyo turun badannya lemes. Level energinya bawaannya pengen tidur terus. Ini malah nggak mau tidur. Kayak pagi itu udah seger. Loh ini saya harus ngapain ya? Kadang, terus satu lagi kesaksiannya, malam itu biasa sering kencing 2-3 kali. Itu salah satu gejala prediabetes. Sekarang nggak pernah. Saya kencing cuma sampai pagi. Padahal malam saya minum banyak. Ya kalau minum banyak, soalnya mana minum banyak, minum air putih ya. Saya minum banyak, tetap kencingnya pagi hari. Malam bangun tidur pulas tanpa mimpi. Syukur. Itu yang saya rasakan betul-betul. Wah itu sebuah hadiah yang luar biasa ya. Thank you. Saya Dr. Hans. Thank you. Makanya saya nggak rugi saya subscribe SP30. bisa. Ya. Makasih banyak. Ya, jadi thank you so much. Pak Chandra buat testimoninya buat teman-teman mungkin next kalau kita mungkin mau bahas-bahas topik-topik yang lain bersedia ya Pak Chandra ya diundang ya. Dengan senang hati sesuai dengan kompetensi saya. Kalau saya ini kan ngomongnya finansial, bisnis gitu. Kalau ngomong kesehatan jadi sedikit banyak mulai ngerti. Tapi karena bisnis saya juga salah satunya menjual food supplement. Jadi sedikit banyak ya pasti saya akan bisa lah. Saya sedikit banyak dialog di SP30 saya cukup. Sure. Thank you banget. Thank you so much buat sobat sehat supaya semuanya juga makin sehat makin terinspirasi dengan Pak Chandra apalagi dengan testimoni dari beliau langsung dengar-dengar tadi dari beliau ini sangat jarang memberikan testimoni. Sangat jarang. Jadi kalau sudah memberikan testimoni tahu sendiri gitu ya. Semoga karena betul-betul mengalami. Betul. Dan ini juga semoga menular ke yang lain juga. Siap. Thank you so much sobat sehat. Salam sehat dan salam hebat luar biasa. Makasih. Thank you.